Ini ya, buat kamu Richard Eliezer, apapun yang terjadi, ingat kamu harus tetap konsisten pada kebenaran atau fakta yang memang ada gitu kan. Jangan pernah mau ikut skenario si Sambo, walaupun apapun nanti yang terjadi di pengadilan. Besok udah pengadilan ya, tanggal 17 hari Senin mulai ke pengadilan, karena di sini si Sambo itu berubah-ubah gitu kan. Tapi kalau memang hakimnya cerdas, memang belum terima amplop si Sambo, kita bisa percaya gitu kan, si Sambo ini nggak akan lepas dari 340 gitu kan, karena dia aja berubah-ubah gitu statementnya gitu kan. Belum lagi pengacaranya kayak ada kurang-kurangnya kalau saya bilang, entah apa rumah di Saguling di Magelang di videoin hanya karena rekonstruksi kan tidak di rumah Magelang, ada leni kain kotor lah katanya. Memang saya udah bilang ini pengacara si Sambo ini sama kayak si Sambo gitu kan, ada error-errornya. Kalau saya bilang ya, orang nggak ada bukti apapun ya buat apa gitu nunjukin video rumah orang. Nih saya tunjukin nanti video-video rumah saya kan, aneh lucu gitu, ada kejadian tapi tidak meninggalkan CCTV apapun, udah cukup itu aja sebenarnya gitu kan. Si Sambo menghilangkan barang bukti, dia sudah mengakui gitu. Udah mengakui apa artinya kalau dia nggak menghilangkan itu handphonenya gitu kan? Buat apa cuma diakui? Iya saya udah ini. Bahkan dia sekarang tidak mengakui dia membunuh. Saya tidak memerintahkan menembak, cuma hajar. Kemarin katanya dia kooperatif. Ini kan mulut si Febrian saya ngomongin sama si Ramsal Aritono. Katanya klien saya ini terlihat dari dia sudah mengakui dia membunuh. Sekarang dia tidak mengakui. Bahkan dia tidak mengakui memerintah Baradae menembak. Apa sekarang? Kalau sekarang kayak gitu, kalian ini ya pengacara memang hanya tergila-gila dengan duit ini. Kalau saya bilang si Febrian saya ini tergila-gila dengan duit dong. Kalau gaya kalian kemarin ngomong dia kooperatif, mau seperti ini, mau diperiksa, bahkan berbohong pun mau juga, ngarang-ngarang cerita. Saya nggak tahu ya, ini yang ngarang-ngarang cerita ini memang dari otak si Sambo atau memang pengacaranya pintar mengolah-olah kata, ngarang-ngarang cerita biar nanti alasan nanti di pengadilan mereka menang, terus seolah-olah ini pengacara keren gitu. Saya nggak tahu ini pikiran-pikiran pengacara si Sambo ini, nggak ngerti. Entah memang otak si Sambo sendiri, tapi kalau memang dari otak si Sambo sendiri atau kalian memang benar-benar jahat ini. Tapi ini pesan kita sama kamu ya Richard Eliezer gitu, kamu harus tetap konsisten gitu. Jangan ngebuat kita masyarakat jadi kayak geram gini sama si Sambo ini, berubah-ubah terus. Nggak pernah ini konsisten sama keterangannya. Yang katanya lah dia sekarang nggak ada menyuruh nembak, dia itu yang panik. Kalau dia tidak menyuruh nembak seharusnya ngapain dia ngilangkan barang bukti? Panik kok sampai 3 bulan baru panik, baru terus terang kan lucu. Udah mau hari hanya ke pengadilan, tinggal besok loh ke pengadilan. Tapi apapun yang terjadi Richard Eliezer, kita masyarakat berharap penuh sama kamu, kita masih yakin sama kamu, kita masih lebih percaya mulut kamu daripada Sambo atau orang-orang si Sambo, si Kuat Maruf sama si Ricky Rizal. Dimana Ricky Rizal pun kita nggak yakin, masa dia ada insiden atau ada eksekusi pengen terjadi depan matanya hanya karena sebuah hati dia jadi nggak open, kan aneh gitu. Kalau itu si Ricky Rizal ini pun kita nggak bisa kita percaya gitu aja sama dia ini. Ini juga satu, nggak takut ini apa sama Tuhan ini, kayak nggak punya Tuhan kamu satu-satu. Iya benar, hanya karena si Sambo yang bukan apa-apa lagi. Cuma ingat ya kalian tuh, si Sambo itu bukan jenderal lagi. Boleh dibilang si Sambo itu udah pak sampah masyarakat gitu. Walaupun dia masih banyak kalian bilang nafsu banget kalian makan duit si Sambo. Belum lagi ini Komnas HAM juga pintar ngeles. Kalau saya bilang, kan saya bilang harus diuji lagi, memperhalus sama kayak si Febriansa. Apa yang perlu kalian uji-uji? Masih kurang bukti semuanya. Bukti udah dihilangkan, mana ada seorang korban menghilangkan barang bukti? Cuman si PC yang manusia yang diperkosa menghilangkan barang bukti. Cuma si PC yang diperkosa masih muji-muji orang yang memperkosa dia. Saya tanya sekarang sama kalian ya kuasa hukum, baik baik Ramsal Aritono, baik Arman Aris, baik itu Febriansa, baik itu Komnas HAM, coba deh kamu suruh tuh si PC telanjang di depan kalian, nafsu nggak kalian? Birahi nggak kalian? Kalau nggak ya udah, kalian aja yang udah kakek-kakek nggak nafsu kok sama dia.
si PC. Ini yang buat kita masyarakat geram. Apa coba yang kalian inginkan dari si PC itu? Makanya ini saya bilang ini memang bukan pelecehan ini. Bahkan kalaupun ada kata pelecehan ini si PC yang fitnah, merasa tertolak dia kayak kisah Potifar sama Yusuf, istri Potifar sama Yusuf, merasa tertolak dia sama si Joshua, akhir-akhirnya dia fitnah karena dia merasa malu sendiri. Ini bisa jadi si PC yang seperti itu, karena memang nggak menutup kemungkinan perempuan pun ada yang picik gitu, nggak selalu muluk-muluk laki-laki yang memperkosa. Karena kalau dia yang diperkosa nggak mungkin dia nggak jijik. Ini apa-apaan lagi si Febriansa ditunjukkan rumah, apa-apaan rumah yang di Magelang itu, jangan ada bukti ken kotor lah, karena ada ken kotor lah. Apa biasanya pengacara itu agak cerdas gitu analisanya, ini pengacara kok analisa anak TK pun tak seperti itu. Aneh, ken kotor lah, rumah ditunjukkan karena kan rekonstruksi kan bukan di rumah Magelang ya, terus rumah itu sangat kecil ya, bukan baik kita bayangkan besar, kecil. Justru karena itu ada orang di rumah itu, rumah sangat kecil, bahkan berbisik pun berarti kedengaran. Masa si PC nggak iri teriak? Pasrah aja gitu, diperkosa kayak gitu, pasrah aja gini, kan aneh. Makanya kan nggak usah ngada-ngada. Harapan kita ini buat Richard Eliezer inilah, karena yang banyak di pengadilan itu nanti memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi harapan kita cuma sama kamu, jangan pernah berubah. Kalau memang konsisten terus dengan kebenarannya gitu. Kalau si Sambo, kalau dia mau berubah terus, biarkan saja. Kalau hakim yang cerdas, yang takut akan Tuhan, yang memang belum yang menolak segala bentuk amplop suap-suapnya si Sambo dan si PC, mengingat mereka ini licik dan picik dan uangnya banyak. Kalau memang itu terjadi pasti mereka tolak itu. Mudah-mudahanlah, kita doakan dapat hakim yang baik hati, takut akan Tuhan. Dia bisa berpikir yang sejernihnya. Kalau tiap detik, tiap menitnya itu perempuan dan si Sambo berubah-ubah keterangannya, saya pastikan gitu hakim gak akan berpihak sama mereka. Kalau memang hakimnya bersih ya, kayak saya bilang, belum menerima amplop sama sekali. Bahkan kalau udah diterima pun, ini harapan kita kepada hakim ya, ingat sumpah kalian, dalam nama Yesus tolak amplopnya. Itu aja pesan dari kita masyarakat Indonesia. Langsung tolak gitu, kan gaji juga gede, ngapain ngarepin si Sambo? Kalau ada orang yang mau disuap-suap si Sambo, berarti harga dirinya bisa dibeli si Sambo. Pasti saya rasa orang yang pendukung kebenaran dan keadilan sepakat dengan saya. Masa iya harga diri kita seorang pejabat berpendidikan dibeli si Sambo bisa? Jangan mau, ini pesan kita ya. Kenapa? Udah pengadilan gitu. Jadi harapan kita Richard Eliezer, kita sangat berharap kamu itu jujur dengan kenyataannya. Kayak kamu bilang, berawal dari mereka ribut di Magelang, suami istri yang duit yang itulah. Jangan kamu kayak si ini Ricky Rizal sama Kuat Maruf. Udah, kalian gak usah kasihan sama jenderal, kalian itu bukan jenderal lagi tuh. Kalau kasihan kalian misalnya nanti dia dihukum mati segala macam, biarkan saja dianya. Orang dia pun juga nggak takut kok sama Tuhan, siapapun nggak ditakuti dia di dunia ini. Bayangkan aja, masih sempat lagi dia berbohong-bohong. Kalau dia memang benar-benar minta maaf, ini minta maaf aja dia, tapi hatinya bebal. Udah, itu aja.